Shalom Bapak Ibu, saya akan mewakili Bapak Ibu membaca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah puli-puli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi, masuklah, ajaklah dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah puli-puli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan kubawa untukmu, ya panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu ya panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang-orang yang menguburkannya." Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, "Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya." Tetapi mereka berkata, "Dusta, cobalah beritahukan kepada kami." Lalu katanya, "Beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel." Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, lalu kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, "Yehu raja." Demikian Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Israel supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael raja Aram. Yehu berkata, "Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu kepada Yisrael." Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan." Berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai?" Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka,
Berkatalah ia, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya, maka keluarlah Yoram raja Israel dan Ahasia raja Yehuda masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Israel itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahasia, itu tipu Ahasia. Tetapi Yehu menarik busurnya dan dengan sepenuh kekuatannya lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Israel itu, sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman itu. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskan kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayat ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Ahasia, Raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet-Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya, di pendakian ke Gur dekat Yilbeam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahasia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Sampailah Yehu di Israel. Ketika Isabel mendengar itu, ia menolak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menyenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana, selamatkah Simri pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika tiga orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jauhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu, di kebun di luar Yesreel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yesreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata inilah Isabel. Amin. Kisah Para Rasul 12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi,
ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu mentepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika yang mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka. Itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya, supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Dan keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Titus dan Sidon atas atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil memujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Inilah suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan, mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut Markus. Demikianlah sabda Allah. Ya, terima kasih untuk para lektor hari ini Bu Rumiasi dan Pak Ali Mulyo yang sudah membantu membacakan bacaan hari.
Maaf, yang sudah membantu bacaan Alkitab hari ini. Ya Bapak Ibu, di bahasannya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang hari ini berjudul Kematian Sang Baginda yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paulzam. Ya, silakan Pastor. Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan dengan kesetiaan dalam perbuatan baik, saudara ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu terus bersedekah menabur. Terutama kasih dengan tanganmu, saudara, ketika ngasih nasi ya. Kecuali kamu nggak ada waktu, atau mungkin terlalu takut ya, karena memang kondisinya lagi nggak waras di Indonesia, titipkan kepada komunitas. Jangan jauh-jauh ya, aku nggak bisa harus ini. Titipkan kepada komunitas yang menabur. Jangan pernah menabur di gereja yang tidak berdiakonia, yang kita melakukan sedekah. Uangmu itu cuma dibohongi, saudara ya, buat beli jet pribadi. Menaburlah di tempat-tempat di mana gereja itu pasti berdiakonia, saudara. Ya, kepada youtuber-youtuber yang tidak berdiakonia, wah tuh kamu tahu ada youtuber baru mau beli BMW, saudara. Ya kamu lagi nyumbang, tiktoker itu ya, sumbang tuh. Nah itu baru mau beli BMW baru tuh, saudara. Ya kan, kamu sebelum lagi ngonten, wah kamu ngotot-ngototan nyumbang, terus mau beli BMW baru, saudara ya. Mau beli Mercy baru apa BMW baru kemarin itu, kebetulan saya dengarkan ininya ya, nguping saya loh. Saya bilang, ya akhirnya begitu ya, uangmu kamu sini setengah mati bayar cicilan utang, kamu nyumbang tiktoker ya, dia beli BMW baru, beli Mercedes baru, saudara. Ya, hati saudara, kamu ditipu. Karena banyak sekali sekarang apologet itu cuma cari duit aja. Saya sedih sekali ya, dulu saya bukan orang Wanes dari dulu ya. Ya, mau sumpah mati, sumpah pocong, sumpah gundul, sumpah titit, sumpah otak, sumpah apa, pokoknya dari dulu saya bukan Wanes, saudara ya. Itu cuman fitnahannya dari orang Wanes kegeeran gara-gara saya belain ya. Karena saya nggak suka sesama orang Kristen ribut sendiri, diadu sama orang Islam. Lalu mereka tarung di YouTube-nya orang Islam gitu ya, di tempat orang Islam diadu nih Wanes sama Tritunggal. Makanya tak sikat semua, saudara, dulu ya. Dan terutama yang Tritunggal dulu yang sombong ya, yang jahat dulu kan. Tapi sekarang Wanes lebih jahat lagi, saudara ya. Makanya kemarin saya berapa kali saya hajar terus ya orang-orang Wanes itu ya. Saya hajar terus ya. Mereka itu cuma cari duit, saudara, akhirnya ya. Orang Tritunggal, orang Wanes di TikTok ini ya. Kamu lihat ya, begitu mereka nggak berani tampak muka ya, begitu mereka tidak berani tampak muka, dan mereka saling nyerang, apalagi sudah sampai ke Islam, lalu mereka bilang ke Islam itu ya, kalau orang-orang Wanes itu kan sering laporin orang Tritunggal kan ke Islam itu kan, bocorin rahasianya kan, itu tuh mereka sudah tidak memberitakan Injil, mereka cari uang, saudara. Nah, kayak Malikil, Billy, aduh itu semua itu orang cari duit semua itu, saudara ya. Aduh, dan ada banyak lagi ya, waduh, Elia Miron sama saja, saudara ya. Elia Miron, Agatha itu cari duit semua, saudara ya. Akhirnya cuman saling serang, nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya, saudara ya. Cuman kamu sudah, ya itu tadi, kamu kan eden sama selebritis kan, ya kan. Dulu ya istrinya saya Saifuddin, suami kan selebritis, langsung tak sekat, saudara, sama saya, saudara ya. Bukan, suami itu hamba kayak saya, hamba acungnya Tuhan, gituin, saudara ya. Istrinya Saifuddin itu ya. Jadi lama-lama saya lihat gitu, aduh, akhirnya merusak pelayanan kita semua yang sungguh-sungguh serius, saudara ya. Merusak kita semua akhirnya. Oh, Paul merasa paling benar. Iya, saya merasa paling benar, saudara. Buktinya saya tidak pernah ambil sepeser pun uang donasi itu loh, saudara. Merasa paling benar, iya, makanya saya marah. Saya tidak pernah ambil uang donasi itu buat kepentingan pribadi saya. Oh, ada dikirim ke Belanda, ya kan saya kan sudah minta, bilang itu memang buat proyek Belanda. Ya,
Proyek Eropa 77 itu kan. Itu kan memang saya bilang, saya tidak pernah ambil serupiah pun saya makan buat saya, saudara, nggak pernah. Semua maka uangnya kita malah katut ke proyek Eropa ya, saudara ya. Tapi saya marah sekali ketika orang-orang cari duit dari situ, ya. Lalu kemudian mengorbankan sesama kita orang Kristen. Begitu saya, dedah itu, saudara ya. Goblok kamu. Perjuanganmu itu ya, perjuanganmu itu bukan melawan sesama kita. Perjuanganmu itu melawan orang Islam. Dan orang Islam itu sukses mengadu domba kalian orang Tritunggal dan Oneness. Kan goblok kalian. Makanya kemarin saya hajar semua orang Tritunggal, orang Oneness ini ya. Kamu sekolah di mana? Rasa pinter sendiri, gramatikal di karang-karang ya, kayak si Billy sama Malik itu kan suka ngarang-ngarang gramatikal itu kan. Suka, wah ini merasa paling benar. Mana ada yang begitu, tak tunjukkan ayatnya nih. Yang kamu tadi bilang ini, semua tidak ada yang kamu ngomong itu. Oh ada yang begini, itu khusus, oh, khusus gundulmu peang, saudara. Ya kan, itu hati-hati saudara ya. Kamu hati-hati ya, dengerin TikTok, dengerin, oh merasa paling hebat, goblok semua itu mereka semua saudara. Saya saja sekolah di Haifa, saya sampai garuk-garuk saudara ya. Ini orang... Saudara, saya sekolah di Haifa, kami belajar bahasa Ibrani di Israel, benar-benar kita belajar bahasa Ibrani, saudara ya. Kita belajar bahasa Ibrani itu ber-SKS, saudara. Saya membayar tambahan 3.000 euro buat belajar bahasa Ibrani dan Yunani, saudara. Bayar tambahan 3.000 euro lagi, 50 juta itu saya belajar, saudara ya. Makanya saya tahu kalau orang ini ngawur. Ya, saya ini orang gramatikanya ngawur, nggak ada yang begitu. Saya bisa buktikan, saya punya bukunya, buku manualnya saya punya, saudara. Bukan belajar otodidak, ada buku manualnya, kesepakatan bersama, hifil, poval, puwal, itu semua saya punya, saudara, itu aturan gramatikalnya. Ya, jadi saya ngerti kalau ini ngawur. Terjemahan kita bahasa Indonesia suka salah. Dan seringkali terjemahannya benar pun, bacanya kalian suka salah, saudara. Kan berapa kali kan, kalian kalau lagi ini, coba baca ayatnya, kan bunyinya begini, siapa bilang nggak ada bunyi begitu. Kan suka saya koreksi, kan bacanya saja sudah salah. Bahasa Indonesia saja baca sudah salah, saudara. Ya kan? Berapa kali kan selalu saya benarkan. Kenapa? Karena kalau kamu bacanya bahasa Indonesia saja sudah salah, maka kamu nggak tahu salahnya di mana. Lalu kamu lihat bahasa aslinya. Loh, ternyata beda ya. Habis si Billy Gagana, orang Oneness. Bukan seorang duta atau utusan, dalam bahasa aslinya itu duta, utusan, malak. Itu loh, saudara. Dalam bahasa aslinya saja, bahasa Indonesia saja kamu sudah salah baca, saudara. Bahasa aslinya itu lebih salah lagi kamu. Ya, lalu orang-orang ini mulai yang mengorbankan sesamanya ya, saling melaporkan begitu. Saya sampai kaget itu ya, saya sampai panas sekali, saudara. Kamu tuh mengkhianati saudaramu demi uang, gila loh. Ya, si Billy, Malikil, orang-orang Oneness itu ya, mengorbankan orang-orang Tritunggal itu demi uang, saudara. Ya. Dan oh ini belum zaman antikris loh. Zaman antikris, jangankan kamu cuma Tritunggal Oneness, ayahmu saja bisa makankan kamu ke tentara antikris nanti, saudara. Jangankan suamimu bisa menyerahkan suami, menyerahkan istri, makanya mau kawin lagi, saudara ya. Ibumu saja bisa menyerahkan kamu loh, kamu musuh loh, saudara. Di zaman antikris, ya kakakmu bisa menyerahkan kamu, apalagi ini Tritunggal Oneness. Saya bilang ya ampun, ini orang-orang bakal antikris semua nih. Saudara, jangan kamu berpikir ketika kamu menyerahkan begitu, kamu lolos, saudara. Orang-orang yang menyerahkan saudaranya kepada musuh itu ya, jangan kamu pikir lolos, saudara. Tidak akan lolos, saudara. Tidak akan lolos dari penghukuman. Karma apa? Bukan karma. Nggak ada karma, saudara. Saya nggak percaya karma. Bukan karma. Karena itu adalah cara, paradigma berpikir, cara kamu hidup, saudara. Cara kamu hidup, maka kamu akan hidup dengan itu. Kamu sorongan pedang, maka kamu akan mati dengan pedang, kata Tuhan. Itu cara hidup, saudara. Nggak ada, misalnya nih Bu Lucy nih, hidupnya di dapur, masak. Nggak mungkin tiba-tiba, matinya digigit sama singa, saudara. 1 dari 1 miliar kemungkinan, mungkin. 1 kali ya, lagi kebun binatang, singanya lepas, saudara ya kan. Namanya 1 dari 1 miliar kemungkinan. Tapi kan cara hidup. Ya, Bu Lucy kerja di dapur. Ya kalau ada kecelakaannya gara-gara tabungnya meledak, saudara. Tabung gasnya meledak. Misalnya ini bukan nyupata nih. Ya, atau matinya di kasur, sama di dapur bahayanya apa? Tidak ada bahayanya di dapur. Matinya di tempat tidur karena udah tua.
Ya, tapi nggak mungkin Bulus ini matinya di apa namanya, tiba-tiba Bulus ini matinya dianiaya sama agen KGB, saudara ya, dianiaya suruh mengaku kamu mata-mata Indonesia ya. Ya nggak mungkin, nggak ada urusannya mau kerjanya di dapur kok jadi agen ganda, agen SDSP ya sama Porkas, agen ganda, saudara, agen Aqua sama agen sirop, saudara. Agen ganda. Nggak mungkin ya, kita biasa jualin tiap hari cuma jualan nasi tiba. Nah, kalau yang ceritanya orang jualan bakso tiba-tiba ketangkep terorisme lah, buku-bukunya aja isinya buku-buku jihad semua, ya pasti jualan bakso ketangkepnya teroris, ya kan? Tapi kalau kamu memang hidupmu adalah hidupmu, kerjanya kamu di bank misalnya kan, nggak mungkin kamu terus nanti matinya ke kelindes traktor apa keurugan ketiban keren, kecuali kamu ke Mekah, ya kan, aku naik gaji ketiban kan namanya sial itu, saudara. 1 dari 1 miliar kemungkinan, ya kan? Nggak terjadinya kan nggak setahun sekali, nggak 10 tahun sekali kalau ketibanan keren itu kan di Mekah itu kan. 1 dari 1400 tahun tuh baru sekali tuh ada orang ketiban keren itu kan. Keren tuh loh yang buat konstruksi bocor nibani kepala itu kan di Mekah, di Ka'bah itu kan. Satu hari dari 1400 tahun tuh kejadian itu baru ada tuh. Kan begitu, saudara. Caramu hidup sekarang akan menentukan cara matimu, saudara. Kayak saya, bisa nggak mati di pinggir jalan? Bisa, ditembak orang, saudara. Saya bisa mati di pinggir jalan ditembak orang. Karena saya kan hajar orang Islam terus tiap hari kan. Bisa, orang kayak saya. Tapi kalau misalnya orang kayak ini Pak Ali Mulyo menang begitu tiba-tiba terus dihadang sama agen Rusia, nggak mungkin, nggak ada urusannya, saudara. Agen Rusia mau ngapain? Kecuali Pak Mulyo pergi ke sana utang judi sama rentenir, ya bisa dihadang sama agen Rusia. Ya, tapi nggak mungkin. Nggak ada. Kalau saya bisa tiba-tiba mati, ditembak mati di pinggir jalan sama itu ya, grupnya para jihad itu, grupnya MUI, bisa ya, saudara ya, bisa. Karena saya melawan Islam. Nah, itu seperti itu ya, saudara. Caramu hidup, kalau kamu hidup dengan, kamu cari hidupnya, cari makannya dengan cara berkhianat, ya kayak si Henry Tan itu segala macam, ya kamu akan hidupnya dengan matimu ya dengan berkhianat. Saya dulu, saya sering cerita ya, saya pernah masuk penjara ya, dan saya pernah jadi maklar kasus. Dari situlah saya jadi pintar, saudara, jadi maklar kasus saya. Saudara, saya kasih tahu Anda ya, itu ya, dulu ada orang-orang jadi namanya jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi cupu itu ya. Jadi cupu, bukan cupu suhu, bukan cupu itu maksudnya pengkhianat gitu, spion itu, jadi cupunya polisi. Dia biasanya juga ketangkap lagi. Kayak dulu yang sama Freddy Budiman, ingat itu, dan namanya sampai itu perempuan satu itu kan. Terus kan dia jadi cupunya polisi, dia ngelaporin sipir-sipir semua foto-foto gitu. Ya dia masuknya juga karena dikhianati lagi, saudara. Cupu-cupunya narkoba itu, ya masuknya karena itu, sialnya juga karena nggak mungkin cepu, ya kok cepu, ya. Cepu-cepu itu ya matinya karena itu ya di dalamnya digebukin oleh si cepu-cepu itu. Kamu hidupnya dari apa? Oh biasa hidupnya dari rentenir, ya kamu akan habis dengan rentenir itu, saudara. Jangan ya, saudara saya itu ada yang dalam tanda kutip rentenir, ngakunya sih bukan rentenir ya. Jadi dia bangkrutnya gara-gara rentenir itu, habis semuanya. Pertamanya saja kelihatannya kaya, saudara ya. Iya, saudara, benar. Jangan ngomong kamu gaya hidupmu seperti apa, ya itu yang ya nggak akan jauh-jauh dari itu. Sialnya kamu, apanya semua kamu ya di situ, saudara. Kalau hidupmu penuh dengan tadi ya, Ratu Isabel, Herodes, penuh dengan kekerasan, ya matinya dengan kekerasan, saudara. Penuh dengan pengkhianatan, kelaliman, ya matinya mengerikan. Bukan karena karma, bukan. Ya itu memang jalan hidup. Ya, itu jalan hidup. Pak, kalau dia lolos berarti dia pintar sekali, lihai sekali, saudara. Dia bisa ngakali, tapi dia tetap tidak bisa mengakali. Ada yang lain. Saya punya teman ya, orang kaya sekali ya, seumuran saya persis ya, dia lebih tua 1 tahun di atas saya. Dia dulu dealernya saya, dulu udah mau bangkrut ya, ini orang Cina Medan. Saya tolongin dia, saudara, karena saya lihat ini orangnya sederhana, hidupnya baik. Ya, memang istrinya 2 waktu itu ya, teman udah telanjut dia ceritanya, ini udah salah, udah lama. Jadi sebelum jauh ya, sebelum dia bisnis itu sudah bikin salah lah. Dia menikah umur 18 tahun soalnya ya.
Jadi istrinya 2 mau ikut eksiden, terus dia mau collab saudara ya, dia baru bikin toko besar, rupanya dikhianati sama sesama orang-orang Medan itu, nggak disukai dia. Terus saya datang, kenapa sih? Kalau saya nggak peduli kamu suka nggak suka, yang penting kamu beli sama saya bayar. Ya sudah, gini saja bro, kamu butuh barang apa saja, saya support kamu. Ya, akhirnya orang ini kaya raya saudara, sukses intinya ya. Sebab kantor saya di depan tokonya dia saudara. Jadi kan dia tidak perlu nyetok banyak-banyak kan, dia butuh dia tinggal lari ke saya kan. Dia butuh berapapun dia tinggal lari ke saya barangnya, karena saya kantornya persis di depan dia. Gudangnya kan pakai gudang saya. Wah, dia hajar semua itu harga ya. Satu Bali itu keok semua itu sama dia. Tokonya jadi paling gede, omsetnya sama saya 10 miliar saudara. Dari mau bangkrut sampai omsetnya 10 miliar, ngambil barang saya 10 miliar saudara. Orang itu jadi orang kuat ya. Terus suatu ketika saya keluar dari perusahaan itu, berapa waktu kemudian, 2 tahun kemudian saya kerja sama dia, saya bantu dia, kamu bantu aku dong, ya tak bantu. Wah orang ini saudara ya, orang ini kejam ternyata saudara. Begitu saya masuk situ, ternyata ini orang kejam sekali. Tetapi saya kan nggak urusan, saya pokoknya kerja, saya profesional aja. Begitu sampai mentok saya nggak suka, ya saya pergi. Sorry, saya nggak bisa ikut cara kamu jam begitu, saya nggak, hati saya nggak tega untuk begitu. Terus orang ini ya sukses, sampai hari ini dia sukses saudara, sukses ya hidupnya, keluarganya ya menderita, selalu ada bayarannya. Sukses kaya saudara, jangan ngomong nggak bisa kaya, bisa. Jangan ngomong nggak bisa mencapai tujuannya, bisa dia jadi orang kaya, kaya banget. Tetapi keluarganya kok nggak karu-karuan saudara. Wah, pokoknya ruwet nih. Saya ngeliat tuh, saya bilang aduh. Saya bilang amit-amit lah, punya kekayaan segitu banyak, tapi ya nggak karu-karuan begitu. Saya mendingan begini, di tabungan saya saldonya 0, tetapi anak-anak saya 2 baik semua. Kita mau ketawa ketiwi, mau apa bebas, nggak curiga sama orang, nggak curiga sama Bu Lucy, nggak curiga sama Bu Elia, nggak urusan, nggak curiga sama siapa-siapa. Ini mah tiap hari kerjanya curiga, istrinya dicurigai, anaknya dicurigai, nggak enak banget saudara ya. Sudah boleh curiga, ya itu tadi. Kamu hidupnya seperti apa, ya kamu ya seperti itu matinya saudara. Untung ruginya kamu, sial dan hokinya kamu ya di situ. Ya. Kamu mau pilih gaya hidup seperti apa? Suatu ketika sepupu saya, yang om tante saya itu baik saudara ya, itu panutan saya sama anak. Keluarga mereka itu panutan saya, sehingga kami punya keluarga yang baik hari ini karena kita punya teladan yang baik. Om tante saya itu gini saudara, dia suatu ketika anaknya lulusan dari luar negeri ya. Terus ya nggak benar karena saya kebetulan gajinya lebih gede, saya gajinya paling gede daripada semua sepupu saya yang sekolah di luar negeri ya. Nah mungkin dia kan terprovokasi kan, ya kalau ditanya gaji saya kan gajinya berapa, sekian, 10 zaman itu ya saudara, gaji 12 juta, 15 juta, wajan gede banget. Nah, buat saya ya, pikir saya hoki aja ya. Cuma kan dia jadi terprovokasi, masa dia sekolah lulusan Satya Wacana gajinya segitu, saya dari luar negeri gajinya cuma sekian. Nah, akhirnya dia kerja siang malam, pokoknya kerja ngedan saudara. Terus ditegur sama papahnya. Dia bilang, kamu jangan seperti si Paul. Paul itu dari keluarga miskin. Dia punya keberuntungan. Kita punya keberuntungan sendiri. Kerja 8 jam sehari, maksimum 10 jam, kamu punya istri, kamu punya anak. Tapi kan begini, rezeki kamu sudah tenang, hitung berkatmu satu-satu, ucapkan syukur. Wah, dia ngerti. Sekarang dia jadi direktur HRD di sebuah perusahaan yang amat sangat terkenal di Indonesia, saudara. Dia ngerti nasihatkan orang tuanya. Cara bekerja yang baik, jangan ambisius, tenang. Yang penting kamu tanggung jawab, rajin, jujur. Dan dia turut. Ya anak-anaknya nurut, ya dinasihatin. Memang ayahnya itu, om saya itu kalau kerja, pagi-pagi dia keluar kerja, dia maksimum 10 jam dia pulang ke rumah. Bosnya marah, nggak usah. Pokoknya saya kerja maksimum 10 jam sehari. Dia pulang. Jadi dia karirnya terlambat. Teman-temannya udah muda-muda jadi direktur, dia baru usia 50 tahun baru jadi direktur, saudara. Di perusahaan itu kan, karena terlambat, karena dia kerjanya, pokoknya saya kerja yang rajin, 8-10 jam, saya harus pulang, saya nggak urusan, saya pulang.
Karena saya punya istri, punya anak, dia nggak mau di drive ya. Wah, kita harus dimotivasi buat kinerjanya lebih ini lebih itu. Nggak urusan, dia nggak mau, saudara. Nah, anak ini juga diajarin sama saya. Karena dia seperti itu, ya anaknya juga tenang, keluarganya ya tenang. Ada namanya riak-riak kehidupan selalu ada. Bagaimana cara kamu hidup itu adalah pilihan kamu, saudara. Bagaimana kamu mati, kamu bisa milih juga. Jauh, katanya orang Tionghoa, lahir, jodoh, dan mati nggak bisa milih. Siapa bilang, saudara? Ya kan? Bisa. Kan itu semua pilihan kamu. Oh, mati kapan aja. Orang di Belanda mau mati kapan bisa milih, saudara. Ya kan? Karena orang Belanda itu rata-rata umurnya 90 tahun. Ah, bosan aku minta suntik mati. Boleh, saudara. Bisa. Siapa bilang? Kenapa tidak terkendali? Ya karena kamu nggak punya teknologi. Karena kamu bodoh. Lahir bisa, ya kalau kita kan nggak tahu ya kalau lahir, tapi orang kita bisa menentukan ya, kayak SBY kemarin saya mau lahirnya tanggal 17 Agustus, anaknya, cucunya itu ya, lahir 17 Agustus, saya sah, saudara. Iya kan, sampai SBY ya, lahirnya 17 Agustus ya, cucunya itu ya, kalau nggak salah ya. Saya sah kan, bisa kan milih hari lahir, oh dulu si Wisely itu akhirnya harusnya tahun ini ya, tahun kelinci. Bos saya dulu ya, saya kerja di bank. Bos saya orang ini ya, orang orang Cina Aceh, tapi dia ini banget gitu ya, orang yang suka kuamnya ke itu ya, ke Kelenteng, ke Tibet. Kamu harus anaknya lahirnya tahun naga, suruh istrimu tahan. Udah mau lahir kan suruh nahan, suruh ngeden. Gila ini bosnya, saya lepas pada ketawa semua. Ini bos jangan gila bos, udah ngeden kita udah kesakitan ini. Jangan, bilangin, suruh bilang saya, nanti kamu hidupnya beruntung nanti. Ya dilala ya lahirnya 14 Februari kemarin ya saudara ya, pas tahun naga emas ya saudara ya. Kalau menurut orang Cina itu, naga emas itu kamu sial-sial kamu pasti beruntung terus saudara. Katanya orang Cina ya. Ya mau percaya nggak percaya, nggak urusan. Begitu saya bilang, bos ini hari akhir Sio Kelinci ya, bos belum lahiran, bos gimana nih bos? Tungguin sampai lahir, bilang dapat naga emas ya. Nah, ini dapat naga emas saudara ya. 14 Februari dapat Valentine juga. Kasih nama Valentine, gundulmu peh namanya Valentine, kampungan amat namanya Valentine, lahir di Valentine. Ya nanti lagi tanggal 25 kasih namanya Natal. Nanti lahir Lebaran kasih nama Idul Fitri. Ya kan? Kalau lahirnya zamannya kayak 30 sepakai nanti kasih nama Gestok saudara. Kan mumet Gestapu, mumet enggak saya saudara nama panggil punya anak kasih Gestapu namanya. Yang bener aja kamu saudara. Nah, sebalik lagi, kamu hidup, kamu jodoh, kamu mati, caramu hidup, kamu bisa pilih, saudara. Kamu mau milih dengan caramu sendiri, atau milih dengan cara Tuhan. Sebenarnya pencobaan Yesus di padang gurun. Saya dalam bahasa Inggris ya, khotbahnya saya, saudara ya. Anda udah saya ini ya, Satan in Your Life. Saya upload di Joseph Paulusan YouTube-nya ya. Satan in Your Life. Kamu dengarkan ya dalam bahasa Inggris. Ya, saudara ya. Ketika Yesus berkata, ya, kamu hanya menyembah ya hipake satana, gegraptai, garkurion tonteon, ya, sau proskinensis. Pergilah kamu setan, sebab ada tertulis, kamu hanya menyembah, mengabdi kepada Tuhan. Bukan kepada siapa? Bukan ke setan. Setan itu siapa? Keinginannya. Yakobus 1 ayat 14. Setiap orang dicobai oleh keinginannya, dan Yesus lagi dicobai. Dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Kita, Satan dalam hidup kita adalah keinginan kita. Dan seringkali kita menyerah. Kita ingin melayani ambisi dan keinginan kita. Hari ini saya kasih tahu kamu hanya melayani Tuhan, Sang Cinta. Jadilah hamba dari Sang Cinta, bukan hamba dari ambisimu, bukan hamba dari keinginanmu. Ya, kamu bisa milih, kamu lahir mati ya, memilihkan kelahiran untuk anakmu ya maksudnya ya, jodohnya kamu. Ya bisa kita bilang jodoh itu Tuhan, bukan. Jodoh itu kamu yang pilih, soal jangan salahin Tuhan. Kematianmu sendiri, mau mati model apa kamu? Ya, Tuhan Yesus memberkati.